warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke sesi ketiga. Kita akan mempelajari tampilan atau interface dari Photoshop. Ada beberapa yang akan kita pelajari terkait menu, tools, alat-alat, option, serta pengertian dari beberapa hal yang sangat basic untuk dalam kita nanti kedepannya bekerja untuk mengedit foto di Photoshop. Oke, pertama-tama kita lihat dulu di sisi sebelah kiri. Di sisi sebelah kiri ini adalah menu ya. Ini tools. Tools itu artinya alat. Di sini ada berbagai macam alat ya. Di sini paling atas ada move tool ya. Kalau kita hover di atas ikonnya maka akan muncul nama alat itu, tools itu. Di sini kelihatan namanya Move Tools dengan shortcutnya V di dalam kurung. Fungsinya ada tulis di bawahnya adalah untuk menggerakkan layer atau area yang terpilih gitu ya. Selection of or layers. Jadi seleksi atau layers untuk. Oke, berikutnya adalah ada Artboard Tool. Ini untuk keperluan kalau kita melakukan layouting desain grafis. Kemudian di bawahnya ada, kalau ada titik-titik seperti ini kotak ya, bahasa Inggrisnya rectangle. Itu kalau ada titik-titik ini berarti artinya dia hanya selection, area seleksi ya. Seleksi ini semacam batas yang mau kita buat untuk menyeleksi suatu layers atau suatu objek ya. Contohnya, saya kasih contoh. Ini shortcutnya adalah M. Saya biasa pakai shortcut, kita pakai M. Nah, ini adalah seleksi. Ini hanya seleksi aja. Seleksi itu apa? Seleksi itu adalah satu area yang aktifnya ini aja. Yang di luar ini tidak aktif karena tidak terseleksi. Dia hanya terseleksi di sini aja. Contohnya apa? Contohnya kalau kita mau membuat garis atau warna, maka yang area terseleksi ini aja yang aktif. Ya, jadi area yang di luar kotak ini yang nggak terseleksi nggak akan aktif. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi dari selection dalam bentuk rectangle. Tapi untuk seleksi ini bukan hanya bentuk rectangle aja, karena bisa juga menjadi bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran. Di sini ada menu elliptical marquee tool. Itu sama, cuman dia bundar. Bundarnya bisa oval ke kanan atau oval horizontal atau oval vertikal. Nah, terus bagaimana cara kita membuatnya supaya menjadi bulat sempurna? Caranya adalah dengan mendrag ini, klik lalu di-drag, tapi jangan lupa dipencet tombol shift. Dengan mengkombinasikan dengan shift, maka dia akan membesar secara proporsional. Kalau kita mendrag shift dan sekaligus ALT, maka dia posisi kita klik pertama tadi akan menjadi pusat perbesarannya. Oke ya. Umpama kita pertama kali klik di sini. Kita klik di sini, lalu kita tekan kliknya ditahan ya. Lalu kita tekan shift sama ALT, kita perbesar, maka pusat klik pertama tadi adalah pusat dari perbesarannya. Sedangkan kalau kita hanya menekan shift aja, maka pusat titik klik pertama adalah akan menjadi titik awal perbesaran. Kalau kita geser ke kanan bawah, maka akan membesar ke kanan bawah. Begitu juga kalau ke kanan atas atau ke kiri atas atau ke kiri bawah. Gitu. Oke ya. Sedangkan kalau kita klik dan kita tekan ALT saja, maka dia bisa menjadi oval dan bisa menjadi oval vertikal dan horizontal dengan titik perbesaran awal itu berada di klikan kita pertama tadi. Selection round ini bisa dikombinasikan dengan shortcut shift, bisa dikombinasikan dengan shortcut alternate, atau bisa dengan keduanya dikombinasikan. Begitu juga dengan ini, dengan yang rectangle ini, yang kotak ini, dia juga bisa dikombinasikan dengan shift untuk membuat dia square atau bujur sangkar. Gitu. Begitu juga dengan menggabungkan dengan ALT. Maka titik perbesarannya adalah titik pertama kali kita klik. Lebih kurang sama sebetulnya. Nah, ini adalah alat yang selection. Berikutnya adalah alat selection yang berupa lasso. Kalau yang tadi selection yang berupa rectangle atau ellipse ya, yang ellipse
itu hanya bentuknya kotak dan lingkaran. Tetapi gimana kalau kita mau membuat seleksi, contohnya seandainya kita memasukkan gambar seperti ini, terus kita ingin membuat seleksi dengan tidak kotak dan tidak bundar, maka kita bisa pakai tools ini, lasso. Lasso ini bisa kita pakai buat menyeleksi secara bebas. Kita bisa menentukan arah gerakannya kemana, lalu setelah sampai ujung kita lepas. Nah, karena saya menggunakan pen tablet merek Wacom, jadi saya menggoreskan seleksi ini dengan sangat mudah seperti kita menggoreskan dengan spidol atau alat tulis. Kalau dengan mouse mungkin agak susah ya karena klik per klik, tapi kalau seandainya pakai Wacom itu bisa lebih luas untuk membuat gerakan-gerakan mouse-nya. Nah, itu tadi fungsi lasso ya. Di dalam seleksi itu ada kaidah, seandainya kita membuat suatu seleksi dan kita ingin contohnya kita membuat seleksi seperti ini. Lalu kita ingin menambahkan seleksi. Seleksi ini mau kita tambahkan. Ini hanya bagian kepala aja, terus akan kita tambahkan sampai ke ekor. Maka kita bisa menambahkan dengan cara mengklik ini menu option di sini. Tinggal diklik. Lantas di mouse-nya nanti akan muncul tanda plus, artinya dia fungsi lassonya adalah untuk menambah seleksi. Tinggal kita tambahkan seleksi aja. Segini, terus kita tambahkan, selesai, kita tambahkan lagi kakinya, selesai. Jadi ini semacam kalau kita mau membuat seleksi secara bersambung, tidak satu kali tarik. Mungkin kalau bagi yang masih belum terbiasa, perlu beberapa kali untuk bisa membuat selection yang rapi. Tapi seandainya tiba-tiba kita salah membuat seleksi seperti ini, maka kita bisa mengurangi seleksi yang ini mau kita buang dengan cara mengklik option yang ini, menu yang di sini. Oh ya teman-teman, menu yang di atas ini semua akan berubah sesuai dengan tools-nya. Setiap tools ada menunya di atas. Contohnya kalau pakai alat move, maka akan ada menu yang berhubungan dengan move. Apabila kita menggunakan tools lasso, maka di atasnya ada menu yang berhubungan sama lasso. Begitu juga dengan kita kalau membuat kita bekerja menggunakan tools brush, maka di atas akan muncul menu yang berhubungan dengan brush. Oke, kita kembali lagi. Kalau seandainya kita rupanya salah dalam membuat seleksi kita ternyata berantakan, kita bisa perbaiki, membuang bagian ini dengan cara mengklik menu ini, kita buang aja seperti ini, kita buang pelan-pelan. Ini seperti memapras lah ya, memapras. Kalau seandainya kurang ada yang terpotong, maka kita tambahkan dengan menu yang ini. Oke, semua bisa dilakukan sampai dengan rapi. Sedangkan ini juga intersection ini artinya kalau kita klik ini, maka yang aktif adalah hanya yang perpotongan saja. Seandainya pertama kita membuat seleksi seperti ini, terus kita mau ambil bagian sininya aja, maka kita akan buang. Kita akan buat lingkaran seperti ini, maka area yang di sini aja, yang terpotong tadi aja yang aktif, yang sisanya tidak aktif. Tapi itu jarang sekali dipakai ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Untuk defaultnya, lasso ini adalah hanya membuat seleksi biasa. Nah, untuk mempermudah atau mempercepat kita bekerja, opsi untuk menambahkan seleksi ini bisa digantikan dengan shortcut, yaitu dengan shortcut Shift. Dengan menekan Shift, maka dia akan menjadi seleksi yang dibuat akan jadi tambahan seperti ini. Shift-nya ditahan aja. Sedangkan untuk mengurangi kita bisa pakai tombol alternate untuk membuang. Jadi kalau kita bekerja menggunakan shortcut itu akan lebih cepat karena yang gerak hanya jari-jari kita aja. Kita bisa mengubah dari menu yang ini ke yang ini dengan cepat dengan cara Shift Alt gitu. Dan kemudian ini lasso ya. Fungsinya lasso itu apa? Saya mau kasih contoh. Fungsi lasso adalah kalau kita mau membuat seleksi seperti ini. Fungsi lasso adalah fungsi seleksi yang kemudian nanti kita bisa buat dia menjadi copy. Kita coba lihat ya, kita buat seleksi ini, kita copy. Maka area yang kita seleksi tadi hanya yang tercopy. Begitu. Tapi pada faktanya untuk menyeleksi gambar seperti ini sangat mudah. Jadi kita hanya tinggal cukup membuat seleksi acak-acakan seperti ini, nggak apa-apa, bisa pakai seperti ini atau kita pakai ini tadi yang rectangle kotak. Lalu kita tinggal buang area yang putih ini dengan cara mengeklik tombol
tools ini magic wand atau tongkat sihir, tinggal kita buang area yang putih dengan cara kita klikkan aja di daerah yang putih ini dengan menekan tombol ALT, maka hilang. Karena kaidahnya dengan menekan tombol ALT maka membuang seleksi. Oke, maka dia sudah menjadi gambar yang baru. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita berpindah ke tools berikutnya adalah Magic Wand. Shortcutnya W. Ingat ya, Wand. Magic Wand ini adalah tongkat sihir yang bisa dipakai untuk melakukan seleksi warna atau area secara lebih mudah. Dia akan menyeleksi area dengan kesamaan warna. Contoh, kalau saya mau seleksi area yang putih ini, maka dia akan terpilih area yang putih ini. Seperti ini. Tinggal klik, maka akan terpilih. Begitu juga dengan background, kalau saya klik yang putihnya ini, maka akan terpilih, terseleksi. Umpama saya ingin menyeleksi area hidung saja, bisa seperti ini. Nah, tapi seandainya kita klik seperti ini, nggak terseleksi semua. Kenapa? Karena di sini yang kita klik itu adalah area yang berwarna kecenderungan putih, sedangkan yang agak gelap abu-abu di sini nggak terpilih karena itu tidak masuk dalam algoritmanya dia. Ini bisa kita ubah dengan cara menambah toleransi. Jadi toleransi tingkat kegelapan atau kesamaan warna yang mau kita pilih dengan cara menambahkan angka. Semakin tinggi angkanya maka semakin lebar toleransinya. Sedangkan kalau kita buat 0, maka dia hanya spesifik ke pixel yang itu aja. Contohnya seperti ini. Tuh, itu hanya ke spesifik area dengan toleransi yang kecil sekali. Semakin kita besar toleransinya, maka semakin lebar. Dia punya kecenderungan coklat ke kuning-kuningan, coklat ke gelap ke hitam-hitaman, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Itu ya, teman-teman. Nah, defaultnya, standarnya Photoshop itu adalah 32 toleransinya. Oke, seandainya kita mau menyeleksi area sekitar putih mata ini. Caranya menambahkan seleksi di sini adalah dengan pada waktu kita aktif menggunakan Magic Wand, kita tekan Shift, yaitu adalah untuk menambah seleksi, tinggal kita klik. Nah, begitu juga. Sudah, kita klik sini, kemudian kita klik sini, maka ini sudah terseleksi. Kalau sudah terseleksi seperti ini, terserah kita mau kita pakai untuk apa. Jadi intinya Magic Wand ini adalah untuk melakukan selection. Terus di sini ada tombol anti alias, ada contiguous sample layer. Ini akan saya jelaskan nanti. Yang untuk sementara saya akan jelaskan apa itu makna contagious. Contagious itu artinya menular ya, kalau bahasa Indonesia contagious adalah menular. Artinya kalau kita aktifkan ini, contagiousnya sedang centang, maka dia hanya area sini saja, terbatas karena seleksinya dibatasi oleh warna yang berbeda. Sedangkan kalau centangannya ini kita hilangkan, maka kalau kita klik di sini, maka dia akan seleksinya akan menyebar ke semua area permukaan dokumen ini yang memiliki kecenderungan warna yang sama atau mirip. Tuh, contohnya seperti itu. Kalau tadi saya centang, itu hanya area di sini aja terbatas, dia diblok oleh area warna yang lebih gelap, dia nggak mau menyeberang. Tapi kalau sekarang saya buang centangannya, maka kalau saya klik di sini, dia akan menyeberang, lompat ke area yang lain, tidak terpengaruh oleh batas-batas warna yang lain. Dia akan melakukan seleksi dengan warna yang kecenderungannya sama. Ini fungsinya apa? Nanti saya akan jelaskan pada waktu praktek langsung, karena kalau praktek langsung itu akan lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian di bawahnya nanti ada menu crop. Menu cropping ini fungsinya ya sama seperti menu-menu cropping yang lain. Shortcutnya adalah C. Kita bisa cropping. Untuk melakukan cropping seperti ini, kita bisa geser atas, bawah, kiri, kanan sesuai dengan kebutuhan kita. Atau di sini kita bisa masukkan rasio. Umpama kita membutuhkan gambar ini dalam rasio 16:9 atau ukuran-ukuran yang spesifik lainnya. Seperti di sini kita bisa masukkan secara spesifik berapa sentimeter. Umpama di sini kita butuh untuk keperluan tertentu ya, dengan ukuran spesifik. Kita bisa masukkan angka di sini. Contohnya 12 spasi, jangan lupa dimasukkan satuannya, cm, centimeter atau inch atau px untuk pixel. Karena kalau kita tidak masukkan, maka dia tidak akan bisa mendeteksi itu satuannya apa. Begitu juga dengan di sini. Kita masukkan ini bisa jadikan tinggi atau lebar, atau kita switch salah satunya.
Kita bisa switch salah satu. Switch itu artinya kita ubah orientasinya, yang tadinya tinggi jadi lebar, lebar jadi tinggi. Nah, umpama kita sudah membuat di sini 30 cm tingginya. Oh, salah. Ini anggap aja 15 deh. 15 cm tingginya. Demikian 15 cm. Oke. Kalau kita sudah oke seperti ini dan kita mau melakukan sebuah potongan atau cropping yang baru, biasanya akan croppingan yang sebelumnya ukurannya akan tetap terpakai. Nah, gimana cara membuangnya? Membuangnya adalah dengan menekan tombol clear. Clear di sini, ini clear. Kalau dengan clear maka dia akan menjadi kosong tabel ini. Di sini ada tombol straighten. Straighten fungsinya adalah untuk meluruskan gambar bidang atau horizon. Ini fungsinya nanti akan saya jelaskan pada waktu kita melakukan editing foto outdoor, landscape atau bangunan yang perlu untuk melakukan pelurusan-pelurusan. Ini menu-menu ini akan lebih mudah untuk disampaikan nanti pada waktu praktek langsung, karena dengan praktek kita bisa langsung tahu fungsi dari masing-masing menu option tools tersebut. Di sini ada eraser. Eraser itu adalah penghapus. Ada beberapa jenis penghapus. Di sini nanti akan kita jelaskan pada waktu praktikum. Shortcutnya E. Di sini ada gradasi, gradient. Di sini ada T atau typing untuk mengetik. Di sini ada pen. Di sini ada arrow. Di sini ada block, rectangle, ini oval, rounded rectangle, dan seterusnya bisa dieksplor sendiri. Di paling bawah sini kita bisa melihat ada icon warna foreground aktif dan warna background aktif. Jadi secara default kita punya dua palet warna yang umum ya. Contohnya di sini warna hitam dan warna putih. Warna hitam adalah warna foreground atau warna yang aktif, sedangkan warna putih adalah warna background, itu warna backup. Kita bisa ubah-ubah ini. Jadi ini istilahnya seperti kalau kita menggambar, kita memegang dua buah spidol. Satu spidol dipakai buat menggambar, satunya spidol kita pegang di tangan kirinya. Jadi kita bisa tukar-tukar itu setiap waktu dengan cara switching ini, switch. Kemudian kita bisa mengganti warna ini dengan cara tinggal klik aja. Klik aja kita bisa ubah warnanya sesuai dengan warna yang kita butuhkan. Atau kalau kita punya warna spesifik, kita bisa masukkan angka-angka kode warna sesuai dengan yang kita butuhkan bisa. Kalau kita punya kode warna CMYK bisa klik tuliskan, masukkan di sini angkanya, atau kalau kita punya kode warna LAB atau lab ada di sini, HSB atau RGB semuanya, atau kode di sini. Tinggal kita bebas bisa memasukkan warna yang apa aja, atau kita bisa lakukan dengan cara langsung seperti ini. Kita pilih warnanya, kita cari spektrum warnanya yang mana, kita cari pertama sampai dengan warna yang cocok, anggap aja warna hijau, lalu kita pilih spektrum warnanya mulai dari warna dengan saturasi tinggi atau warna dengan tingkat kegelapan yang maksimal, atau warna dengan saturasi yang rendah di sisi sebelah kirinya. Secara umum, tampilan Photoshop ini bisa diubah-ubah. Jadi kalau kita lihat di sisi sebelah kiri ada tools dan sisi sebelah kanan ada menu. Menu yang sebelah kanan ini bisa kita akses dari menu Windows. Semua yang ada centangnya ini adalah menu yang muncul di sebelah kanan. Seumpama kita kehilangan suatu menu di sebelah kanan, maka kita bisa munculkan lagi dengan cara klik bagian menu mana yang ingin kita munculkan. Begitu juga kalau kita ingin membuang, kita tinggal buang centangannya, maka dia akan hilang. Kemudian tadi kita sudah mempelajari kalau di sebelah kiri tools, di atas option, dan di sebelah kanan adalah menu. Tampilan ini bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita ingin mengubahnya, umpama kita ingin melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan desain grafik dan web, maka kita pilih layoutnya, layout grafik dan web. Atau kalau kita ingin melakukan editing fotografi, maka kita tinggal klik fotografi, maka tampilannya akan disesuaikan dengan kebutuhan pada waktu kita editing fotografi. Di sini kita bisa lihat menunya berkumpul di sebelah kanan semua dan area kerja di sebelah kiri. Dan kemudian di sini menu-menunya juga yang dimunculkan di sini adalah menu-menu yang berhubungan dengan fotografi. Di sini ada sharpen, di sini ada smooth, di sini ada dodge, di sini ada
healing brush, dan lain-lain yang tadi tidak kelihatan atau tidak dimunculkan di menu pada waktu kita bekerja dalam layout sebagai web atau desain. Kemudian di sini ada menu painting. Menu painting ini kalau kita ingin membuat digital painting. Digital painting seperti, ya lebih kurang seperti ini. Kemudian bisa juga diubah dengan mode motion. Kalau kita membuat motion graphic, itu yang sekarang biasanya muncul di Instagram, bisa pakai menu ini. Kemudian layout berikutnya adalah layout 3D. Nah, apabila kita ingin membuat sebuah layout sendiri, misal kita ingin meminimalisir semua tampilan ini supaya tidak terlalu banyak tampilan-tampilan yang kita rasa tidak perlu. Terkadang pada waktu kita buka Photoshop pertama kali, itu ada tampilan-tampilan yang kita rasa tidak perlu. Kita ngerasa, waduh ini karakter tidak perlu, paragraf tidak perlu, maka kita bisa buang dengan cara kita buang, kita tarik, kita close, tarik, kita close. Jangan khawatir kalau kita kehilangan menu yang ada di sini, karena nanti kita bisa munculkan lagi dengan cara mencentang dari Windows ini. Kita bisa cari lagi, kita centang, kita keluarkan. Kemudian setelah kita rasa kita sudah mendapatkan tampilan yang lebih personal, maka kita bisa masuk ke menu Windows Workspace, lalu kita save dengan cara New Workspace. Kita klik New Workspace, kita masukkan namanya apa, mungkin di sini Erjal, lalu kita save, maka nanti akan muncul di sini. Sekarang saya akan coba lihat settingan layout workspace saya, ya seperti ini. Ini adalah workspace yang saya rasa yang paling pas secara personal untuk saya. Maka teman-teman kalau seandainya punya layout yang dirasa paling nyaman, bisa di save supaya nanti bisa bekerja dengan lebih nyaman. Baik, ini adalah pelajaran mengenai interface atau tampilan Photoshop dan bagaimana cara menyimpan settingan layout dari Photoshop supaya lebih personal. Sampai jumpa di sesi keempat.